Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohmah, NIM 1812169. Saya dari kelas PAIB semester 6. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi ataupun kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 7 semester 2. Baik, langsung saja. Poin yang pertama itu mengenai mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Nah, satuan pendidikannya itu adalah Madrasah Sanawiyah. Kemudian mata pelajarannya itu mata pelajaran fikih kelas 7 semester 2. Nah, kemudian serta tahun pelajarannya itu tahun 2020-2021. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai kompetensi inti. Nah, kompetensi intinya itu ada 4. Yang pertama itu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian kompetensi yang ketiga itu mengenai memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, kemudian kompetensi inti yang keempat itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun standar kompetensinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sholat Jumat. Nah, sholat Jumat pun terbagi lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua itu menghayati nilai-nilai positif dalam sholat Jumat. Kemudian yang ketiga itu mengetahui ketentuan sholat Jumat. Yang keempat menganalisis ketentuan khutbah Jumat. Kemudian yang kelima itu mempraktikkan sholat Jumat. Dan yang keenam mendemonstrasikan khutbah Jumat. Kemudian standar kompetensi yang kedua itu mengenai sholat jama, sholat qashar, kemudian sholat jama qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Nah, kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Yang pertama itu ada menerima ketentuan sholat jama dan qashar. Kemudian yang kedua itu meyakini kewajiban sholat dalam keadaan apapun ataupun berbagai keadaan. Nah, kemudian yang ketiga itu menghayati nilai-nilai positif dalam sholat jama dan qashar. Dan yang keempat itu menghayati nilai-nilai positif dalam melaksanakan sholat wajib dalam berbagai keadaan. Kemudian yang kelima itu memahami ketentuan sholat jama dan qashar. Dan yang keenam itu ada memahami kaifiat sholat dalam keadaan sakit. Nah, yang terakhir itu ada standar kompetensi yaitu ketentuan sholat subuh. Nah, kompetensi dasarnya itu yang pertama ada menghayati hikmah dari sholat sunnah. Kemudian yang kedua itu menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga itu ada memahami ketentuan sholat sunnah muakkad. Yang keempat itu menganalisis sholat sunnah ghairu muakkad. Kemudian yang kelima mempraktikkan sholat sunnah muakkad. Dan yang keenam mempraktikkan sholat sunnah ghairu muakkad. Baik, selanjutnya yaitu poin yang kedua mengenai menghasilkan konteks ataupun tema atau teks ataupun unit yang relevan. Nah, dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah disebutkan tadi, maka dihasilkan beberapa konteks atau tema ataupun unit yang relevan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada materi yang akan dibahas pada mata pelajaran fikih kelas 7 semester 2 itu mengenai sholat Jumat. Nah, di mana tema yang diambil itu adalah meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat. Nah, di mana hal tersebut itu mengisyaratkan bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Kemudian pembahasan yang kedua itu mengenai sholat jama, kemudian sholat qashar, kemudian sholat jama dan qashar, serta sholat dalam keadaan darurat. Nah, maka tema yang diambil itu adalah dibalik kesulitan itu terdapat kemudahan. Nah, dari hal tersebut dapat juga dijelaskan bahwasanya ibadah sholat itu merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan dalam keadaan apa.
Selanjutnya pembahasan yang terakhir itu mengenai ketentuan sholat sunnah. Nah, yakni dengan tema meraih gelar mahmudah dengan amaliyah sunnah. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya sholat sunnah adalah semua sholat selain sholat fardu yang 5 waktu. Nah, di mana jika kita menunaikannya ataupun mengerjakannya akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran. Sedangkan jika tidak dilakukan ataupun tidak dilaksanakan itu tidak akan mendapat dosa. Baik, selanjutnya poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini mengenai mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau konteks atau unit yang relevan. Langsung saja, yang pertama itu tema 1. Jadi tema 1 ini mengenai meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan metode komparatif tentang ketentuan sholat Jumat dan khutbah Jumat. Peserta didik ini salah satunya diharapkan dapat menyebutkan pengertian sholat dan dalilnya ataupun menjelaskan hukum, syarat, kemudian rukun ataupun dasar sholat Jumat ataupun khutbah Jumat. Nah, adapun alokasi waktunya itu 8 dikali 40 menit, yaitu 4 kali pertemuan. Kegiatannya itu ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, metode pembelajarannya itu dengan metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian medianya itu seperti video pembelajaran, kemudian alatnya itu seperti laptop, infocus ataupun speaker. Adapun sajadah untuk praktik sholat Jumat. Nah, sumber belajarnya itu buku paket siswa dan guru fikih kelas 7 semester 2. Tema yang kedua. Nah, tema yang kedua ini mengenai di balik kesulitan itu terdapat kemudahan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan metode komparatif tentang ketentuan sholat jamaah, qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Nah, salah satunya peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan, kemudian mengetahui syarat macam-macam, serta tata cara sholat dalam keadaan sakit. Nah, selanjutnya lokasi waktunya itu sama, 8 dikali 40 menit, yaitu 4 kali pertemuan. Jadi satu pertemuannya itu 2 dikali 40 menit. Kegiatannya pun sama, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, metode pembelajarannya itu metode ceramah dan tanya jawab. Adapun media, alat ataupun sumbernya itu yang pertama ada CD pembelajaran, kemudian alatnya sama, ada laptop, infocus ataupun speaker, dan sejadah dan mukena bagi perempuan untuk praktek sholat. Dan sumber bukunya itu sama, sumber bukunya itu buku paket siswa dan guru fikih kelas 7 semester 2. Nah, kemudian tema yang ketiga itu mengenai meraih gelar mahmudah dengan amaliyah sunnah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu yaitu melalui pendekatan saintifik dengan komparatif tentang ketentuan sholat sunnah. Nah, peserta didik itu diharapkan salah satunya mengerti ya tentang sholat sunnah ataupun sunnah muakkad ataupun sunnah ghairu muakkad. Nah, adapun lokasi waktunya juga sama, kemudian kegiatannya juga sama, ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, serta metode pembelajarannya itu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Nah, media, alat, dan sumbernya itu sama, seperti ada video pembelajaran, kemudian laptop, kemudian sajadah dan mukena, dan sumber bukunya itu buku paket siswa dan guru fikih ya, kelas 7 semester 2. Selanjutnya itu poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dan di sini saya akan menyebutkan poin-poinnya. Nah, yang pertama itu ada meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat. Nah, yang pertama itu ada ketentuan sholat Jumat, yang di dalamnya itu terdapat pengertian dan dasar hukum, kemudian syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Kemudian yang kedua itu ada ketentuan khutbah Jumat, di mana isinya itu ada rukun khutbah, kemudian syarat, kemudian sunnah khutbah dan adat sholat Jumat. Nah, adapun poin yang ketiga itu tata cara sholat Jumat dan khutbah, yang di sini itu ada tata cara, kemudian nilai-nilai pendidikan ibadah sholat Jumat. Dan yang kedua itu mengenai di balik kesulitan terdapat kemudahan. Nah, poin-poinnya itu yang pertama itu ada ketentuan sholat jamaah, yang dimana di dalam itu terdapat pengertian, kemudian macam-macam syarat, kemudian ketentuan-ketentuan mengenai sholat jamaah.
Nah, kemudian yang kedua itu ketentuan sholat qashar. Nah, jadi di dalamnya juga terdapat pengertian, syarat ataupun hikmah sholat jama dan qashar. Nah, yang ketiga itu ada sholat dalam keadaan darurat. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat pengertian, kemudian tata cara sholat dalam keadaan darurat. Kemudian materi yang terakhir itu mengenai meraih gelar mahmudah dengan amaliyah sunnah. Nah, jadi poinnya itu yang pertama itu ada ketentuan sholat sunnah muakkad, yang di dalamnya itu terdapat sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah malam, sholat idain ataupun sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah duha. Nah, yang kedua itu poinnya sholat sunnah ghairu muakkad, yang di dalamnya itu terdapat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, kemudian sholat istisqa ataupun sholat memohon hujan, dan kemudian sholat khusuf ataupun sholat khusuf, sholat gerhana. Nah, dan yang terakhir itu ada sholat istikharah. Kemudian poin yang ketiga itu ada hikmah sholat sunnah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.